Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S- eh, Hari ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar konvensional karburator. Nah, sebelum kita memasuki eh, tentang pembahasan tentang sistem bahan bakar, kita lihat dulu gambar berikut. Ini adalah gambar lilin yang akan ditutup dengan menggunakan gelas. Jika lilin yang menyala ini kita tutup dengan menggunakan gelas, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah api pada lilin akan mati. Mengapa hal ini bisa demikian? Karena ketika lilin ini tutup dengan gelas, maka udara di dalam gelas semakin lama semakin menipis, sehingga dengan semakin lama semakin menipis sehingga habis, kemudian maka api akan mati, gitu ya. Nah, kalau kita analisa dari kejadian tersebut, ya, lilin adalah sebagai bahan bakar. Kemudian api ini merupakan panas, kemudian udara atau dan juga oksigen, gitu ya. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa syarat terjadinya pembakaran itu ada tiga. Yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua api atau panas, dan yang ketiga adalah oksigen atau udara. Nah, jika ada salah satu syarat tidak ada, maka tidak akan terjadi pembakaran. Sebagai contoh, misalkan ya tadi udara ditiadakan, maka api akan mati. Kalau misalkan bahan bakar ditiadakan, maka juga tetap akan mati. Pokoknya ada salah satu saja dari ketiga syarat ini tidak ada, maka api akan mati atau tidak akan terjadi pembakaran. Nah, jadi syarat terjadi pembakaran itu tadi sudah kita ketahui ada tiga. Yang pertama adanya api, itu yang kedua adanya oksigen, dan yang ketiga adanya bahan bakar. Nah, dalam kendaraan api ini itu difasilitasi oleh sistem pengapian, gitu ya. Dengan sistem pengapian ini adalah untuk adanya api di dalam ruang bakar atau silinder. Kemudian yang kedua adanya oksigen. Nah, ini difasilitasi oleh air induction system atau sistem pengisian, dan yang ketiga adalah bahan bakar, ini difasilitasi oleh sistem bahan bakar, gitu ya. Nah, maka yang selanjutnya kita ingin tahu apa sih fungsi dari sistem bahan bakar. Nah, tapi sebelum ke fungsi dari sistem bahan bakar itu adalah adalah sistem yang memungkinkan atau sistem yang mengatur bahan bakar supaya bisa masuk ke dalam silinder, ya. Nah, maka kira-kira fungsi sistem bahan bakar itu adalah apa? Ya, kita analisa lagi. Yang pertama, dalam sistem bahan bakar ini untuk menyediakan apa? Nah, tentunya kita akan menjawab itu adalah untuk menyediakan bahan bakar. Oke. Nah, kalau bahan bakar yang masuk ke dalam engine itu bentuknya seperti apa? Itu. Apakah kalau misalkan bensin 1 liter itu dimasukkan langsung 1 liter? Nah, itu tidak kan? Berarti bentuknya adalah berupa gas yang sudah gas yang merupakan campuran dari bahan bakar dan udara. Kemudian yang ketiga, apakah bahan bakar yang masuk ke dalam engine itu masuk secara terus-menerus? Tentunya tidak juga. Jadi masuknya itu adalah sesuai dengan kebutuhan engine. Nah, maka ini kesimpulannya itu ya. Jadi yang masuk atau yang sistem bahan bakar itu adalah untuk menyediakan bahan bakar. Nah, maka fungsinya adalah menyuplai bahan bakar. Jadi fungsi pertama dari sistem bahan bakar itu adalah untuk menyuplai bahan bakar. Nah, yang berikutnya
bentuk daripada bahan bakar yang masuk ke dalam engine itu adalah berupa gas. Berarti fungsi dari sistem bahan bakar itu adalah mengubah bahan bakar dari cair menjadi gas. Yaitu dengan cara mencampurkan bahan bakar dengan gas. Dan yang ketiga, nah, dan apakah itu terjadi masuknya itu secara terus-menerus? Ya tentunya tidak. Berarti sistem bahan bakar itu fungsinya adalah mensuplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan engine. Nah, ini ada komponen dari sistem bahan bakar atau fuel system ya pada sebuah kendaraan. Nah, untuk menjawab ini mari kita saksikan video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem bahan bakar. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas secara garis besar mengenai komponen utama sistem bahan bakar. Selanjutnya Bapak akan coba memaparkan kembali mengenai komponen-komponen utama sistem bahan bakar bensin secara mendetail. Komponen yang pertama adalah tangki bahan bakar atau fuel tank. Komponen ini berfungsi untuk menampung bahan bakar dan mengalirkannya ke sistem karburator. Pada tangki bahan bakar terdapat komponen-komponen kecil. Di antaranya adalah tutup tangki atau cap fuel filler. Fungsinya adalah pertama sebagai penutup dan pelindung lubang kemasukan dari debu dan air. Yang kedua, tempat sirkulasi udara atau pernapasan pada aliran bahan bakar. Yang ketiga, menjaga bensin tidak tumpah. Keran bahan bakar atau fuel tube berfungsi untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar dari tangki ke karburator. Keran bahan bakar pada sepeda motor tipe sport biasanya terletak pada tangki dan dilengkapi pengaturan bahan bakar cadangan. Alat ukur bahan bakar atau fuel gauge berfungsi untuk mengukur volume bahan bakar pada tangki bahan bakar. Komponen sistem bahan bakar selanjutnya adalah saringan udara atau biasa disebut filter udara. Komponen ini berfungsi untuk menyaring partikel debu dari udara yang masuk ke sistem karburator dan ruang bakar. Apabila saringan udara pada sepeda motor telah mencapai batas perawatan atau kotor, itu bisa menyebabkan saluran-saluran karburator akan tersumbat, serta piston dan silinder akan lebih cepat aus, sehingga menyebabkan kinerja mesin menurun. Oke, itu adalah video ya dari itu adalah video dari komponen sistem bahan bakar. Kemudian, nah berdasarkan video tadi kita isi ya bagian-bagian daripada yang dikosongkan ini, itu ya. Oke, silakan diisi dulu. Nah, jika sudah
kita lihat bandingkan jawabannya, gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah tangki bahan bakar. Nah, di tangki bahan bakar ini ada tutup tangki bahan bakar. Kemudian yang berikutnya ada selang bahan bakar. Kemudian ada saringan bahan bakar, ada katup bahan bakar, ada karburator, ada saringan udara. Nah, oke, kita lihat apa fungsi komponennya, gitu ya. Oke, yang pertama misalkan ini, ya kita coba apa ini namanya? Ini namanya adalah tangki bahan bakar, gitu ya. Nah, tangki bahan bakar ini fungsinya adalah untuk menampung bahan bakar. Yang kedua ini adalah saringan atau filter bahan bakar. Fungsinya adalah untuk menyaring atau memfilter bahan bakar dari berbagai macam kotoran. Yang berikutnya ini adalah karburator. Fungsinya adalah untuk mengkarburasi atau mencampur bahan bakar dengan udara. Yang berikut adalah filter udara. Filter udara adalah fungsinya untuk memfilter udara yang masuk ke dalam intake manifold, ya. Jadi supaya tidak banyak debu yang masuk, karena kalau misalkan banyak debu yang masuk ke dalam, itu akan mengakibatkan kerusakan pada ruang engine. Oke, itu untuk materi yang pertama, gitu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk materi pertama kita cukupkan sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.